Oke, ketemu lagi kita lewat podcast AI saya, Pinter Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan mengangkat salah satu statement daripada seorang ini ya, penemu ini Facebook ya, Mark Zuckerberg. Jadi beliau mengatakan sudah terjadi pergeseran nilai ya dari penggunaan media sosial. Seperti Facebook sendiri menyadari bahwa tadinya dia membuat Facebook itu untuk menghubungkan antar pertemanan. Nah, sekarang eranya sudah tidak seperti itu. Nanti kita lihat pergeserannya uh, oleh siapa yang melakukan pergeseran dan Meta sendiri terpaksa harus migrasi ke platform yang tadinya seperti Facebook itu menghubungkan antar teman, tapi sudah berganti, di mana sudah menjadi seperti yang topik saya ambil pada saat ini adalah sebagai berikut ya. Kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat era digital ya. Jadi kalau kita lihat bukan lagi tentang teman, tapi era algoritma media sosial, perubahan paradigma digital oleh Meta, TikTok dan tren global ya. Ini yang menjadi uh, ini sekarang ini ya, apa yang menjadi perubahan paradigma ya itu ya. Jadi kita lihat sudah tidak lagi media sosial tidak lagi sebagai ajang eh, apa ya pertemuan antar teman ya, tapi sudah menggunakan era algoritma. Jadi sudah era algoritma di mana apa yang menjadi kebutuhan daripada pengguna media sosial. Mari kita lihat ya. Kita lihat satu persatu. Oke. Jadi ini berawal daripada statement Mark Zuckerberg ya, yang menyatakan bahwa media sosial seperti Facebook dan Instagram, itu yang memang dia pemiliknya, telah memasuki era baru. Jadi fokus platform kini beralih dari interaksi sosial menjadi konsumsi konten berbasis algoritma. Nah, apa itu ya? Jadi tadinya media sosial itu seperti Facebook dan Instagram yang dulunya itu menjadi tempat berinteraksi antar teman, sahabat, namun sekarang sudah berbasis konten algoritma. Apa itu? Mari kita lihat. Jadi pergeseran paradigma sosial ke algoritma. Ya, sosial artinya ya antar eh, terjadi hubungan pertemanan. Nah, namun sekarang ini sudah ke algoritmik ya. Nah, dulu konten dari teman dan keluarga. Jadi banyak kan konten atau informasi terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Ada teman yang menyampaikan informasi-informasi yang aktivitas beliau. Nah, ini konten dari teman dan keluarga dulu ya. Nah, sekarang sudah bukan dari teman dan keluarga, tapi sudah konten dari kreator acak yang dipilih algoritma. Jadi kita lihat, jadi konten dari kreator acak yang dipilih uh, oleh algoritma. Nah, nanti sebentar ini sesi pertama ini podcast saya yang ini saya akan hanya menjelaskan perubahan paradigma. Nanti sebentar algoritma apa yang akan digunakan atau apa saja bagaimana algoritma itu bekerja itu akan saya jelaskan pada podcast saya yang ketiga ya. Ada 3 podcast saya kali ini. Yang pertama ini dulu ya. Kemudian pengguna tertarik pada konten viral bukan hubungan pribadi lagi. Jadi itu tanpa disadari kita lihat sekarang pengguna itu sekarang tertarik pada konten viral bukan hubungan pribadi. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau kita memposting kegiatan-kegiatan kita itu ya yang like atau apa itu sudah sangat sedikit ya, sudah menurun. Tapi yang sekarang orang banyak menonton itu konten yang viral. Nah, bagaimana algoritma bekerja itu nanti kita lihat ya. Oke, TikTok. Jadi yang pemicu ini revolusi algoritma ini diawali dengan TikTok ya. Ya, kita kira ini sudah kita lihat. Nah, TikTok mendominasi dengan sistem For You page ya. Itu yang sistem yang namanya itu TikTok For You page. Nah, konten tampil berdasarkan ketertarikan bukan koneksi sosial. Jadi
orang itu atau yang berinteraksi itu ya karena dia tertarik, jadi bukan karena hubungan pertemanan atau lain sebagainya, tapi orang akan berinteraksi itu karena itu dia melihat ada apa ada konten yang dia menarik untuk dia follow ya. Kalau dulu kan biasa kita cuma hanya saling teman baru kita follow toh, atau ada yang terkenal dan kita follow. Nah, sekarang siapa yang mampu membuat konten yang viral, menarik, nah ini yang menjadi koneksi sosial. Itu yang menjadi problem dan yang pelopor di sini sudah bukan ya Facebook dan ini TikTok malas mengikuti Facebook dan Instagram mengikuti pemicu revolusi algoritma ini ya, TikTok. Kemudian Meta meniru dengan fitur Reels dan suggested post ya. Nah, Meta terpaksa dia harus beradaptasi karena sudah terjadi perubahan apa ya? Perubahan pola orang berhubungan di media sosial. Nah, adaptasi Meta atau Facebook dan Instagram. Jadi kita lihat Facebook itu hanya 20% konten dari teman ya. Hanya ini data dari AI yang saya dapatkan ya. Instagram hanya 10% konten dari teman, sudah lebih sedikit lagi. Nah, fokus pada penemuan konten dan engagement bukan interaksi pribadi. Jadi yaitu orang mencari konten dan engagement yang bukan interaksi pribadi lagi, bukan karena kita berteman atau apa itu sudah mulai berkurang daripada kalau itu dulu ya dibuat Facebook dan Instagram dan TikTok memicu terjadi perubahan itu diacak jadi konten-konten viral diacak nanti sebentar coba lo algoritma apa saja itu nanti ada di podcast saya yang ketiga ya saya akan sampaikan. Tapi ini kita lihat sudah terjadi perubahan ya. Oke. Nah, dampak terhadap pola konsumsi konten itu ya ini dampaknya apa? Ledakan konten hiburan dan viral. Jadi orang lebih melihat pada konten-konten hiburan dan viral. Itu termasuk saya sendiri kalau ini lebih cenderung melihat hiburan yang ya yang tertawa, yang macam-macam, yang pokoknya yang viral ya, yang pokoknya yang itu bisa mengalahkan daripada konten pertemanan yang model dulu. Ya, dulu kan karena kita berteman maka kita bisa berinteraksi. Sekarang orang mengikuti konten kreator yang membuat konten yang bersifat hiburan dan viral ya. Nah, kemudian meningkatkan waktu layar pengguna. Jadi oleh karena apa? Mereka tertarik, viral dan tertarik itu menyebabkan ya pengguna apa kita lebih banyak menggunakan layar ya atau menggunakan apa apa alat untuk melihat atau ya HP lah atau komputer ya dan lain sebagainya yang digunakan untuk melihat atau menonton hiburan yang viral ini. Tantangan dalam membedakan informasi berkualitas. Jadi ini dampaknya itu ya. Jadi akan semakin sulit itu membedakan mana informasi yang berkualitas. Karena ya orang yang penting terhibur, senang, ya sudah itu yang lucu-lucu atau yang apa kayak yang aneh-aneh, yang viral itu yang menjadi apa dampak daripada bergesernya dari apa hubungan sosial, media sosial itu, hubungan antara teman menjadi algoritma, ya. Nah, yang terakhir kesimpulan dan arah masa depan. Nah ini, jadi media sosial telah berevolusi menjadi mesin hiburan. Ini satu problem ya. Jadi media sosial itu telah berevolusi menjadi mesin hiburan. Sudah bukan lagi lebih ke pertemanan, tapi orang lebih mencari karena dia membutuhkan itu. Ya, kreator konten atau konten kreator akan terus mengambil alih perhatian publik. Jadi, dan yang mampu melakukan itu adalah para konten kreator dan dia terus mengambil alih perhatian publik ya dengan ya kita lihat kan banyak yang membuat sampai ada yang sampai mati gitu ya. Dia menyeberang ada kereta api ada di tepi jurang atau di dekat binatang buas dan itu dia mengancam karena apa karena dia ingin membuat sesuatu hal yang viral bukanlah yang dan bisa menghibur daripada misalnya ya dia seperti yang saya lakukan saat ini. Saya lakukan ini lebih banyak ke edukasi, bukan ke viral. Jadi saya memang tidak berorientasi ke sana. Saya lebih cenderung melakukan
konten edukasi ya. Ya, maka konten edukasi begini biasanya kurang viral daripada konten-konten biasa. Tapi memang ya tujuan saya membuat ini lebih banyak ke eh, pendidikan edukasi ya. Saya tidak berorientasi ya kalau nanti ada ke depan dia bisa menghasilkan ya why not? Tapi saya bukan itu tujuan utama saya, lebih banyak ke edukasi. Kebetulan teknologi AI ini banyak yang bisa kita share ke masyarakat. Ya, banyak kan masyarakat awam yang tidak mampu menggunakan teknologi AI ini dan saya coba menggunakan itu untuk mengedukasi masyarakat. Jadi memang itu lebih jauh lebih penting dari saya daripada membuat konten yang viral. Bukan itu tidak bertujuan untuk utama itu ya. Ya, sekedar saja saya lebih ke edukasi. Nah, kemudian algoritma menjadi penentu utama eksistensi digital. Oke, ini yang menjadi poin dalam podcast saya ini bahwa telah terjadi pergeseran para pengguna di media sosial yang tadinya lebih pada persahabatan pertemanan, sekarang berteman tapi lebih melihat pada konten ya, konten yang viral dan menghibur. Nah, problemnya yaitu tadi ya, bisa saja konten-konten tersebut kurang beredukasi ya. Oke, ya itu terkita. Dan yang melakukan itu adalah dilakukan pemicunya itu adalah pelopornya adalah TikTok dan Meta seperti Facebook dan Instagram itu dia terpaksa dia mengikuti dengan model Reels ya. Reels dan apa itu ada beberapa model yang dia lakukan ya. Nah, jadi ini yang sudah terjadi. Nah, kita sudah mulai sadar bahwa memang sekarang ini ya orang lebih melihat pada hiburan dan viral. Walaupun itu mungkin kurang mengedukasi, tapi ya faktanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa para konten kreator seperti saya yang lebih dominan menuju mengedukasi masyarakat itu tidak peduli dengan model seperti itu karena memang saya tidak berorientasi ke sana ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita kalian. Sampai ketemu di podcast saya yang berikut.